Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi sampai setelah kita makan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung lah yang menyatukan kami di tempat ini, sehingga kami dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan yang telah kami programkan. Semoga kegiatan ini menjadi suatu tanda rahmat, persatuan dan berjalan bersama antara PSAB dan IMKB. Dan terima kasih atas makanan yang telah dihidangkan. Semoga makanan ini berguna bagi kesehatan dan jasmani kami. Semoga ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kami hormati Pak Markus Dalon selaku Ketua Umum PSAB, yang kami hormati Sadai selaku Ketua Umum IMKB, Ketua Umum, Ketum. Jadi kalau mau menggantikan ketum itu harus munas, musyawarah nasional. Nah, dia terpilih karena musyawarah nasional luar biasa. Saya mau menjelaskan mengapa IMKB itu udah jadi organisasi nasional. Makanya Pak Dalon bilang munas tadi itu karena memang IMKB itu pusatnya tuh hanya ada di Kalimantan Barat begitu, Pak. Jadi kalau ada IMKB Jakarta, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang di Jakarta, itu SK-nya itu bisa diturunkan langsung oleh Ketua Umum. Nah, coba baca akta notarisnya tuh. Jadi kalian tidak main-main sebenarnya tuh kalau ikut kegiatan atau organisasi ini, karena organisasi ini bisa menurunkan. Maka tadi masukan-masukan dari Pak Alexander selaku pembina kita, dan juga masukan Pak Dalon, masukan Pak Ketua DPRD, masukan Pak Yan itu tolong diselesaikan lah ya. Jadi waktu itu harapan kita tuh ada koordinator kampus. Nah, nanti buat SK-nya itu siapa yang ditunjuk, koordinator kampus, kemudian koordinator kecamatan, kemudian koordinator kabupaten. Bisa jadi ada IMKB, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang, yang ada di Landa, karena dia dari Bengkayang kan, kuliah di Landa. Sekarang kan beberapa universitas itu buka di kabupaten. Nah itu nanti tolong disikapi, dijajaki. Makanya saya dan Pak Dalon itu koordinasinya di Bengkayang nih, karena ini tidak main-main. Karena IMKB sekarang tuh setara dengan PSAB. Kata setara itu artinya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, cuman periodisasinya saja gitu. Nah makanya kegiatan IMKB dan PSAB itu harus seiring sejalan, kan begitu. Kemudian kami mengucapkan selamat atas nama PSAB ya, yang kalian yang sudah dilantik ini sampai 2026, konsisten 2026, jadi nanti munasnya itu harus 2026 ya, supaya nanti yang terpilih 2026 sampai 2029 ya. 28 ya. Karena tidak mungkin kita 5 tahun, karena ini mahasiswa. Tidak mungkin kan mahasiswa ada 5 tahun. Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang 4 semester paling lama 7 tahun. Ya, 4 tahun paling lama 7 tahun. Nah itu. Nah, terkait kegiatan ini memang waktu rapat kemarin kita tidak membentuk panitia, hanya koordinasi saja antara PSAB dan IMKB. Saya sudah sampaikan dan koordinasi dengan Pak Dalon, kalau kita membentuk panitia, yang paling agak tidak efektif itu rapat-rapatnya. Rapat-rapatnya itu pasti menghabiskan biaya, tenaga, waktu, dan hasilnya juga ujung-ujungnya kegiatan itu ya kan pada endingnya kan. Makanya ketika saya sudah koordinasi dengan Pak Dalon tetapkan bahwa kegiatan pasca bersama itu ya digandeng saja dengan pelantikan IMKB dan Disnatalis untuk mengefektifkan biaya. Karena Pak Dalon juga sibuk, Bu Herda sibuk, ya kan, Pak Andre juga sibuk ya. Kemudian juga bertepatan juga ini ada yang sudah selesai meet, ada yang baru meet ya. Jadi banyak tidak sinkron sekarang, jadwal sekarang tuh tidak konsisten ya. Ada fakultas atau universitas yang duluan liburan, ada yang belakangan. Saya tidak tahu, mungkin karena itu kampus mereka belajar ya. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu itu Juli Agustus tuh pasti
semua kampus libur. Enak buat program. Kalau sekarang agak sulit. Karena masing-masing dia punya otonomi kampus. Nah, terkait mengenai itu kita juga sudah koordinasi. Jadi koordinasi kita ini sejalan sebenarnya. Waktu saya ke Bengkayang tuh saya langsung telepon Goliat kan. Maksudnya saya telepon Goliat tuh bukan untuk bertanya apa-apa sebenarnya ya. Ada urusan pribadi dengan dia. Tapi rupanya rapat. Saya dengar suara Sadai di situ. Nah, memang terjadi dinamika yang cukup panjang ya. Waktu itu setelah penutupan atau panitia Natal ditutup di rumah Pak Bambang ya, itu memang saya udah ngomong dengan Egy, tolong itu diselesaikan cepat karena ketua yang terpilih itu ya sampai batas waktu kapanpun harus menghubungi ya Dewan Pembina atau apa gitu ya. Rupanya enggak terjadi. Nah, musyawarah luar biasa pun memang Pak Dalon dapat informasi ya kan, tapi Pak Ipo enggak dapat informasi waktu itu. Jadi saya kontak Pak Ipo pun enggak tahu. Nah, memang segala sesuatu yang berhubungan dengan, karena di situ sekarang di SK itu Dewan Pembinanya itu ada 3 ya. Pak Herman Ipo, Bu Herdawati, dan Pak Alexander. Jadi Dewan Pembinanya. Nah, kalau kami Dewan Penasehat. Sesuai dengan mekanisme itu nanti dilihat tuh anggaran dasar anggaran rumah tangga tuh Dewan Pembina tuh kewenangannya sampai mana begitu ya. Dewan Penasehat kewenangannya sampai mana. Jadi artinya kalau kita lihat struktur itu Dewan Pembina itu lebih tinggi daripada Dewan Penasehat. Nah, artinya Dewan Pembina itu memiliki tingkat hierarki lebih tinggi dan Dewan Penasehat itu ya tingkat hierarki lebih rendah, habis itu baru kepengurusan kan. Nah, jadi itu dipelajari benar-benar. Kemudian ada nama-nama yang salah itu diperbaiki ulang ya, supaya tidak membuat sesuatu hal yang lain. Berikutnya mengenai kegiatan ini. Nah, waktu itu sudah diputuskan, karena kita masih dengar desas-desus, makanya kita panggil Sadai dan Aprianus kah? Nah, untuk datang di rumah Dewan Pembina IMKB, makanya penyelesaiannya tetap. Kalau ada terjadi yang namanya situasi rumit, biasanya ya Dewan Penasehat itu pasti ngejar ke Dewan Pembinanya kan begitu. Setahu kami dulu itu kan, nah setelah dikonfirmasi, Pak Dalon juga sudah kontak Aprianus, dia enggak juga ya kan mengatakan iya tapi tidak datang, ya yang datang hanya Sadai. Ya akhirnya baru selesailah tuh. Oh berarti kita udah paham mekanismenya. Karena kita tidak mau terjadi presiden buruk. Tadi kata Pak Dalon tadi itu, Pak Dalon bukan mau emosional, tapi hanya mau menegaskan. Ini organisasi tidak main-main, ini organisasi sudah lembaran negara. Bukan dulu SK Bupati. Kalau dulu SK Bupati, yaitu sampai SK Bupati itulah. Kalau sekarang, kalau ada terjadi masalah, itu ya harus diselesaikan tidak tahu apakah di PT UN atau apa tuh. Ya karena udah ada akta notaris. Beda dulu diselesaikan di tingkat bupati selesai. Ya kan? Misalnya bupati cabut SK itu ganti pengurus ya bisa. Kalau sekarang betul SK bupati, tetapi karena ada akta notarisnya, ya kan? SK bupati itu melihat dasar hukum akta notarisnya biasa begitu. Ya. Jadi segala mekanisme itu harus terdokumentasi. Selanjutnya mengenai kegiatan ini, nah sekali lagi kita harus ngomong yang indah, ngomong yang tidak indah ya. Target kita untuk kegiatan ini adalah 100 orang, ya kan? Makanya pihak hotel itu memberikan kita fasilitas ruangan. Ya, memang saya sudah konfirmasi ke Pak Andre, karena Pak Andre yang ngurusnya. Nah, kita tadi sudah makan makanannya, kemudian juga kita juga dikasih ini ya, air mineral kan? Ini pihak hotel yang menyediakan. Dia include, nah makanya dan bisa dipakai sampai jam 4 sore ya, karena rata-rata stakan pakai di sini sebenarnya. Nah itu makanya dia diposkan di makannya. Makannya itu satu orang 70.000. 70.000 kali 100 harusnya 7 juta. Sehingga kita dikasih bonus ruangan, sound system, proyektor slide dan sebagainya. Mengapa bisa begitu? Karena memang kedekatan Pak Andre dengan pihak hotel ya. Nah kami juga salut juga begitu. Karena kita sudah jajaki agak sulit cari hotel yang biasanya makan dengan ruangan tuh ruangan dibayar lagi. Nah ini include di situ dia. Nah untuk itu kemarin kita juga udah
ngomong juga dengan IMKB dan PSAB, ya. Sebenarnya kita mengharapkan mahasiswa itu yang diundang oleh IMKB itu sampai 70 ya kita kasih kuota, Pak. 70. Sedangkan masyarakat kami hanya 30 ya. Mengapa? Ya karena untuk program perbaikan gizi kan. Kemudian juga ya kalau di sini kan kita juga bisa tahu lah standarnya. Ya. Kemudian yang enaknya kita apa di sini, kita enggak capek, enggak repot, enggak nyapu kan. Nah, kemudian enggak juga apa kan, ini langsung udah ada tempat ruangan di setting ya. Kalau dulu kalau kita itu kan harus ada panitia perlengkapan, mana ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya. Ini Gusti nih yang repotnya. Ya, pernah repot dan sebagainya ya. Nah, kita maunya enak begitu. Enak itu dalam artian tidak merepotkan kalian, tidak menghabiskan waktu kalian. Sehingga ya kan akhirnya disepakati saya dan Pak Dalon dan juga kontak Pak Andre segera untuk menggunakan merpati saja. Karena memang keterbatasan waktu ya untuk mengurus ini. Nah, sehingga diambil kesepakatannya seperti itu. Nah, sampai detik-detik kemarin itu kita sudah soundingkan ke orang-orang yang mau kita undang sebenarnya. Sebenarnya terbuka sebenarnya untuk semua masyarakat Kabupaten Bengkayang mau hadir. Ya kan? Masih lagi ada rumornya itu kan kegiatan mahasiswa katanya. Ada aja masih orang masyarakat Bengkayang tuh ngeles gitu, Pak. Nah itu aneh gitu, Pak. Waktu kita adakan di Stakan, mana Pak Stakan tuh? Jauh benar, kami tidak bisa. Padahal ada Grab, ada apa ya. Jauh benar katanya di Stakan tuh. Kampusnya di ujung sana katanya. Tidak ada kendaraan umum dan sebagainya. Ada lagi. Nah waktu dia adakan di Hippo, ya kan? Universitas Katolik Anam Kajak, ti bisa maka, ti anilip. Ti anilip. Oke, ya kan? Karena lantai 4. Ya kan? Pejabat bupati atau bupati waktu itu naik tangga, wakil bupati naik tangga, ya kan enggak ada dikasih fasilitas lift. Nah, lalu ngadakan pasca di Betang Center di Ambawang, itu juga mana Bang ngadakan ket rumpu, mempupani. Aduh, yang mana yang betul orang Bengkayang nih? Ya kan? Diadakan di Rumpo, enggak bisa. Diadakan di Universitas jauh. Yang satu lantai 4. Nah. Ya kan? Nah, sekarang diadakan di hotel gitu juga. Makanya saya bilang masalah karakter kita sekarang nih. Apa perbedaannya dulu? Dulu itu diadakan di Hotel Mahkota, tanya Pak Dalon nih, dia pernah panitia itu sampai beli nasi saking antusiasmenya, ya. Enggak cukup. Enggak ada masalah. Mau tekor apa panitia tapi puas gitu, Pak. Kalau di sini beberapa tahun ini saya agak bingung juga begitu. Terakhir di Radang itu agak lumayan ya. Di Radang ya masih lah ya. Apakah karena memang kalian ini generasi Covid ya. Beberapa tahun ini jadi punya kecuekan gitu. Ngapain juga lah. Ya. Betul sih kata Pak Ian tadi masalah TikTok ya. Ya TikTok kan bahasa orang sana kan dulu kan. Katolek kan kalau dia nyebut Katolik. Jadi maksudnya kita sudah adakan di sini, ya tapi itu, ya. Nah sekarang kita mau dengarkan dulu, ya kan, Sadai ya, berapa yang didapat dari hasil proposal itu, supaya nanti kita bisa mengcover dulu, ya, untuk melihat ini tadi nih, ya kan, pembiayaan. Setelah nanti baru ke Bu Herda menyampaikan berapa. Nah barulah nanti kami Pak Dalon dan Pak Andre putar-putar otak lah kemana mau mencari bantuan emergensi kan. Tapi kita jujur sama jujur begitu. Kita ini mengadakan kegiatan bukan cari untung, kita mengadakan kegiatan juga bukan untuk buntung, kita juga mengadakan kegiatan ini untuk kebersamaan, kebahagiaan kita bersama. Karena tetap ada biaya-biaya seperti misalnya kayak spanduk, kemudian ngundang pastor itu ada stipendiumnya, ada uang transportnya ya, itu udah pastilah. Kalau yang lain-lain kan tidak perlu, nah kan. Nah ditambah lagi kalian pasti beli segala apa dan itu. Nah jadi sekarang saya berikan kesempatan kepada Sadai untuk menjelaskan berapa dana yang didapat sehingga nanti bisa dikonfirmasi ke Bu Herda sehingga nanti bisa dapatlah sinkronnya. PSAB berapa, EMKB berapa, kan begitu ya Pak Dalon ya? Biar real ya Pak Dalon mau tidur nih. Begitu. Ya silakan Sadai.